Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua ketemu lagi sama Ustadz Ardi dalam pembelajaran IPS. Oke, anak-anakku semuanya, untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa semoga pertemuan kita pada pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang IPS. Materinya yaitu tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tentunya kalian mungkin sudah pada tahu ya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, kalian tahu tidak? Di rumah siapakah dibacakan teks proklamasi tersebut? Mungkin banyak yang tidak tahu ya. Ternyata anak-anakku semua, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan di rumah seorang Habib. Tahu nggak namanya? Nah, sekarang akan saya sampaikan ya. Beliau adalah seorang Habib yang bernama Faraj bin Said bin Awad Martak. Beliau adalah dari negara Arab, tepatnya yaitu di negara Yaman. Nah, anak-anak semua, tadi kita membahas masalah proklamasi. Apa sih itu proklamasi? Dan dari bahasa apa sih itu proklamasi? Nah, ternyata proklamasi itu dari bahasa Yunani. Nah, bahasanya bunyi seperti ini. Proklamatio. Pakai C ya, proklamatio. Artinya pengumuman yang ditujukan kepada seluruh rakyat. Nah, apakah semua pengumuman itu namanya proklamasi? Tidak. Kalau proklamasi itu diartikan sebagai pengumuman dalam bentuk ketatanegaraan. Ingat ya, proklamasi di sini kita garis bawah ya, bahwasanya proklamasi di sini adalah pengumuman yang bersifat ketatanegaraan. Jadi bukan sembarang pengumuman. Misalkan contoh, pengumuman akan terjadinya sesuatu misalkan, itu bukan proklamasi ya. Nah, karena kita tadi sudah garis bawahi adalah tentang ketatanegaraan. Nah, anak-anakku semua, pada tanggal 17 Agustus itu dibacakanlah teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno sebagai presiden kita, dan di sana didampingi oleh wakil presiden yaitu Muhammad Hatta di depan seluruh rakyat Indonesia. Nah, proklamasi itu sebagai awalnya kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anakku semua, sebelum Indonesia merdeka atau sebelum dibacakannya proklamasi, bangsa Indonesia beraneka ragam suku, budaya, agama, berbondong-bondong, bekerja keras, sekuat tenaga, harta, nyawa dikorbankan untuk apa? Semata-mata untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu, kita sebagai penikmat dari kemerdekaan Indonesia sekarang harus berjuang. Salah satunya apa? Dengan belajar yang baik ya. Nah, anak-anak semua, kita sama-sama nyanyikan ya lagu kemerdekaan. Nah, lagunya seperti ini ya, anak-anak semuanya. Tugas kita adalah, mari kita sama-sama, anak-anak semua, membela negara kita, memperjuangkan negara kita dari segala bentuk penjajahan di muka bumi. Oleh karena itu, kita sama-sama memiliki kewajiban untuk mengusir para penjajah, mengusir bentuk penjajahan sekecil apapun itu dari NKRI, dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalian tahu tidak?
siapa pengarang lagu kemerdekaan Indonesia Raya? Itu adalah seorang Habib. Wah, ternyata banyak ya di sini para habaib yang berjuang, para habaib yang berkontribusi dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliau itu siapa, anak-anak semuanya? Beliau adalah Muhammad Hussein bin Salim bin Ahmad Al-Mutahhar. Kalau disingkat itu adalah H. Mutahhar ya, H. Al-Mutahhar atau H. Mutahhar kalau disingkat. Nah, anak-anakku semuanya, apa sih makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia? Tentu kita sudah harus tahu ya, apa sih makna sebenarnya? Makna yang pertama adalah merdeka dan berdaulat. Artinya bahwa bangsa Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hubungan internasional. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua adalah sebagai puncak dari perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian anak-anak semuanya, makna yang ketiga adalah sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pada saat dibacakannya 17 Agustus 1945 ya, seorang proklamator yang tadi yang sudah Ustadz tadi sampaikan, yaitu Insinyur Soekarno. Kemudian yang keempat adalah sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Makanya sekarang sudah berubah ya menjadi hukum nasional. Kemudian yang keempat, makna dari proklamasi adalah sebagai pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Alhamdulillah, anak-anakku semua, sekarang kita sudah mengetahui ya, sudah belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tentunya kita harus sudah bisa mengambil ibroh atau pelajaran dari makna proklamasi kemerdekaan. Kita sama-sama, Ustadz Ardi, kalian semua, dan bangsa Indonesia sama-sama untuk memperjuangkan bangsa Indonesia ini dari segala bentuk penjajahan di muka bumi ini. Oleh karena itu, marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.